Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati guru kita Habibana Ahmad bin Shalih Al-Attas, juga guru kita Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas, Ustaz Wafi, para habaib, para asatid, dan para hadirin yang juga saya hormati. Kalau tadi Habib Hanif intonasinya agak tinggi, saya yang rendah-rendah aja. Biar agak semuanya tinggi. Nah, ini memang sekarang ini kerusakan di mana-mana. Yang terbaru kita rasakan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Aceh, dan sebagian daerah-daerah yang terendam banjir. Saya sebulan lalu keliling-keliling ke sana, hampir 3 minggu mungkin. Nah, ini mengapa terjadi? Ya sebab musababnya tadi disebutkan ya oleh Habib Hanif. Jadi pertama, memang kerusakan umat Islam, kehancuran yang menimpa umat Islam itu tidak lepas dari kemaksiatan yang merajalela. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'amilat ummati khamsan fa 'alaihimud damar." Apabila umatku telah melakukan 5 perkara, maka kehancuran menimpa mereka. Kalau 5 perkara ini merajalela, kehancuran menimpa mereka. Damar ini ya bisa hancur karena bencana alam atau apa, karena faktor bumi atau apa, damar biasanya begitu. Nah, apa? Yang pertama, idza dhahara fihim at-tala'un. Apabila telah nampak di antara mereka saling laknat melaknat. Zahara itu artinya sebenarnya ya orang mendoakan keburukan itu biasa dari dulu. Cuma ini zahara berarti muncul ke permukaan. Mungkin ini isyarat adanya media sosial. Orang saling memaki-maki, menjelek-jelekan, mendoakan keburukan nampak sekali. Dan ini orang saling memaki-maki, lalu saling melaknat, mendoakan keburukan. Kadang-kadang karena faktor perbedaan aliran. Munculnya aliran-aliran sesat otomatis menimbulkan talafut. Saling memaki-maki, lalu saling mendoakan keburukan. Bahkan untuk acara besok malam yang Habib Hanif undang tadi, saya lihat di medsos, yang maki-maki itu nama itu, yang memaki-maki, yang apa katanya, itu ramai memang. Kemudian lagi ini talakun ini kadang-kadang muncul karena perbedaan politik. Karena perbedaan politik saling mendoakan keburukan. Nah, ini artinya apa? Memang ya, saya lihat doa-doa yang diajarkan oleh para sahabat Ba'alawi itu sangat bagus ya. Seperti doanya Al-Fatih Al-Qaddam, Allahumma kunna wal muslimin minasyaqallah ila sa'adah. Yang didoakan itu bukan hanya golongannya, tetapi seluruh umat Islam. Karena kalau umat Islam ini saling mendoakan keburukan, umat Islam sendiri yang hancur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua walabisu al-harir. Mereka kaum laki-laki memakai sutra. Nah, sekarang ini laki-laki memakai sutra mungkin tidak ada.
Tapi ini kan artinya laki-laki memakai bukan pakaiannya. Mestinya pakaiannya perempuan, laki-laki sekarang ikut pakai. Contohnya seperti dendek, anting-anting, kalung. Bukan laki-laki ramai. Saya sering beberapa kali pernah ya mau khutbah Jumat di Batam. Saya mikir-mikir, saya mau khutbah apa ya? Sampai duduk di mimbar masih mikir apa? Dan tahunya ada jamaah pakai kalung. Oh, ini aja. Cuma saya nggak tahu yang bersangkutan tidur apa enggak waktu khutbah itu. Karena kalau khutbah itu kadang kan kita, oh, masya Allah ini takbir, orangnya tidur kadang-kadang gitu. Jadi saya nggak yakin yang bersangkutan itu dengar, atau mungkin dengar lagi konsentrasi. Wong kita kadang khutbah pikiran kemana-mana kadang. Kan begitu. Jadi ini memang merajalela di mana-mana. Kemudian selain itu, walabisu al-hari memakai pakaian sutra. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga, wattakhadhu al-qainat. Mereka menjadikan biduanita, penyanyi perempuan. Kalau ini dah lama ini Jakarta, tapi di mana-mana memang ini penyanyi perempuan ini di mana-mana. Dan kadang-kadang dilegalisir penyanyi perempuan. Kok gitu? Yang nyanyi perempuan cantik cuma lagunya sholawat. Iya. Lalu yang dengarkan ya pakai peci. Kadang ajarannya maulid. Kadang-kadang kita ini ya dibilang pembela aswatnya. Maulid ini dalilnya. Kenyataan kadang-kadang memang haram di ajaran maulid itu. Kadang yang koriknya ya perempuan, kadang MC-nya perempuan. Acara jamaahnya laki-laki, perempuan yang ngumpul ya. Ya termasuk maulidnya Habib-Habib, ya kita masuk sebenarnya yang ini. Karena ya ada penyanyinya yang apa namanya ini. Kemudian wasyaribu al-khumur. Mereka minum minuman keras. Nah, sekarang ini minuman keras ini sudah termodifikasi, tidak hanya khamr. Sudah ada sabu-sabu, ada macam-macam. Dan di ini masuknya apa namanya? Masuknya sabu-sabu dan lain itu pintunya dari Sumatera, dari Aceh, dari Medan terus ke timur. Dan ramai memang sampai di Aceh itu hampir tiap desa katanya ada pengenal begitu. Jadi memang parah. Jadi ustadz-ustadz yang kenal dengan saya di mana-mana itu curhat. Malah kadang-kadang kalau ulama-ulama di Aceh kadang-kadang ya bikin acara haul apa. Ini yang bos-bos ini sumbangannya banyak sekali ya. Karena fulusnya banyak juga. Ini wasyaribu al-khumur ya. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, waqtafar rijal bil rijal wan nisa bil nisa. Ini LGBT. Laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Ini juga merajalela di mana-mana. Bahkan kalau di Pulau Jawa, di tiap provinsi anggotanya ratusan ribu. Dan sudah merambah anak-anak sekolah. Alhamdulillah min. Dan ini banyak kasus ya ada kasus lah. Bahkan kadang-kadang lembaga pendidikan Islam. Alhamdulillah min. Yang ada kasus-kasus seperti ini. Ini kehancuran. Nah, kehancuran ini ya bermacam-macam. Ini artinya apa? Ini termasuk mukjizat baginda Rasulullah SAW. Apa yang terjadi jauh hari beliau sudah menyampaikan sebenarnya. Dan adanya sumber-sumber kerusakan. Nah, ini ya memang sumber-sumber kerusakan seperti yang terjadi kemarin itu kan banyak informasi berseliweran ya, karena itu ada perizinan dari Kementerian Perhutanan, Menteri apa, Menteri dan lain sebagainya. Anggaplah pemerintahan ini zalim kan begitu. Jangan seperti itu. Tapi ya memang itu di
di dalam agama kita tampilnya pemimpin yang zalim itu kan karena rakyatnya zalim. Di dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim memimpin sebagian mereka sebab apa yang mereka lakukan. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, al-ayat tadullu ala anna ar-ra'iyah mata kanu zalimin fallahu ta'ala yusallitu 'alaihim zaliman mithlahu. Jadi ketika rakyat ini banyak melakukan kezaliman, artinya kemaksiatan kepada Allah, maka Allah akan angkat pada mereka pemimpin yang zalim seperti mereka. Fa'in aradu ayyatakhallasu min dhalikal amiril zalim falyatrukahu zulma. Kalau mereka menginginkan lepas dari pemimpin yang zalim, maka mereka yang meninggalkan kezaliman rakyat nanti oleh Allah diberi pemimpin yang baik. Makanya saya sangat cocok dengan manhajnya Habib Ahmad karena beliau dari bawah ngajak orang ini. Jadi orang itu diajak kembali kepada agama Allah. Karena kalau masyarakat ini kembali kepada agama Allah, maka oleh Allah akan diberikan pemimpin yang soleh. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kama takununa yuwalla 'alaikum." Seperti keadaan kamu, Allah angkat pemimpin buat kamu. Artinya apa? Kalau kamu orang soleh, orang bertakwa, pemimpinnya seperti kamu. Tapi kalau kamu nakal, kamu zalim, pemimpinnya seperti kamu juga. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah ketika ditanya Sayyidina Ali, ini sekarang sampean jadi khalifah umat kok berantem terus. Dulu waktu masanya Sayyidina Abu Bakar dan umat ini adem ayem, gak ada perang saudara. Kata beliau apa? Ya, dulu Abu Bakar dan Umar rakyatnya seperti saya. Jadi memang tunduk sama pemimpin. Nah, sekarang ini rakyat saya seperti kamu, susah diatur. Ini makanya apa namanya manhaj para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda dengan manhaj kelompok-kelompok radikal ya. Radikali maksudnya seperti HTI maksudnya. HTI maksudnya yang apa namanya sedikit-sedikit ganti pemimpin apa gitu. Nggak bisa begitu. Karena kalau kita ini nakal, kalau pemimpin yang soleh kita agak tahan, diturunkan pemimpinnya. Bani Israel itu pemimpinnya para nabi dibunuh malah sama rakyatnya. Mengapa? Karena ketika rakyat ini nakal, dikasih pemimpin soleh nggak akan tahan, diturunkan pemimpinnya. Tapi kalau rakyat ini soleh, maka pemimpin biasanya ikut agak soleh dikit lah. Walaupun kepala daerah itu mungkin PDIP apa akan mendukung acara besok itu. Jadi lumayan begitu ya. Jadi memang ini artinya apa ya? Artinya kita ini untuk memperbaiki keadaan, pertama kita harus memang menyebarkan ilmu. Ilmu agama ini ya harus kita sebarkan seluas-luasnya kepada umat. Karena banyaknya kerusakan itu pertama akibat kebodohan. Tafashil jahli. Kebodohan itu memang merajalela di mana-mana. Jangan dikira banyaknya orang ke masjid pada waktu sholat Jumat itu wudunya sudah benar semua. Jangan dikira. Saya pernah ya pas mau ke Jakarta sholat di Surabaya. Di Surabaya pas sholat Jumat pas wudu itu anak-anak muda itu yang dibasuh yang depan-depannya aja, yang kemudiannya nggak kena air. Ini orang tuh kalau sholat Jumat ke masjid mestinya kan memang sudah biasa ke masjid kan. Ini yang tadi sholat, ini sholatnya masih belum sah, wudunya belum sah. Dan sering juga kadang-kadang orang sudah sudah 50-an ke atas, ketika membasuh tangan itu sikunya nggak kena air. Saya lihat wajahnya cerah ini rajin ke masjid, tapi wudunya selama ini nggak sah. Belum lagi yang ibu-ibu. Karenanya memang kita ini ya, kita mungkin punya anak, punya istri, punya saudara. Ketika mereka berwudu perlu diawasi juga. Apalagi nggak pernah
mondok ya, nggak pernah madrasah ini ya, karena mereka ikut-ikutan, entah yang ikuti benar apa enggak, ikut semuanya atau cuma ikut separuh. Kita kan tahu itu baru wudunya, belum lagi sholatnya. Karenanya memang menyebarkan ilmu agama, mengajak orang kembali kepada Allah, mengajak orang kembali kepada mencintai baginda Rasulullah SAW itu penting. Mengapa? Karena kalau mereka ini sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, akan tumbuh kesadaran di dalam hati. Kalau tumbuh kesadaran, mereka nanti cinta kepada ilmu, cinta kepada ibadah. Dan kalau sudah begitu, maka akan tercipta kesalehan individual yang akan mengantar pada kesalehan sosial. Jadi itu, ini apa namanya? Jadi menyoroti yang terjadi sekarang ini. Jadi memang kadang-kadang ya teman-teman ini kalau berbicara tentang tambang itu sangat semangat sekali. Saya pernah jumpa, pernah mau acara di satu daerah di Sumatera. Yang antar saya ini bicara tambang berapi-api. Ini Pak Kiai, coba tambang nikel. Ini dibagi-bagi untuk rakyat, dikelola dengan benar. Kita tiap bulan dapat gaji 19 juta kalau sekerja. Pikir-pikir enak juga ya sebenarnya. Jadi sebulan digaji 19 juta dari tambang nikel. Pikir-pikir begitu. Ya diam aja. Ini belum lagi tambang batu bara. Belum lagi tambang emas di Freeport. Belum lagi tambang minyak di Riau, di mana-mana begitu. Berapa lama saya diam? Ya, tapi seandainya tambang diserahkan sama kamu, kira-kira bisa mengelola enggak? Atau siapalah ustadz kamu yang kamu idola, misalnya kalau kamu suka Ustadz Abdul Somad punya lembaga YTWU, atau kamu alumni 212 punya FPI, serahkan tambang, bisa nggak ngelola? Nggak bisa. Dan ini memang termasuk mukjizat baginda Rasulullah SAW. Memang di dalam hadis, takunu ma'adin wa sayuhdiruha syirarun nas. Akan banyak tambang-tambang dan akan dieksplorasi, dikelola oleh seburuk-buruk manusia. Siapa seburuk-buruk manusia? Ya orang-orang serakah, orang-orang kafir dan orang-orang yang berteman dengan mereka. Jadi begitu. Ini memang mukjizat Rasulullah SAW. Kita jadi penonton di akhir zaman. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin kalau kita dikasih itu juga, mungkin kita serahkan juga akhirnya. Alhamdulillah ya. Jadi memang apa namanya ya? Kita ini harus fokus pada ilmu, gimana sekiranya sholat kita ini bagus. Karena di akhir zaman ini yang susah dicari itu diantaranya khusyuk. Khusyuk itu bukan cuma nunduk-nunduk, bukan menghadap kiblat lalu nunduk, bukan, tetapi khusyukul qalbi. Yang susah di akhir zaman. Orang sholat, tetapi sholatnya memang benar-benar sholat, mulai dari takbir sampai salam. Kita ini kadang sholat, pikiran rekreasi kemana-mana. Jadi begitu. Ini memang apa namanya ya? Saya memang seperti tadi kata Ustaz Wafi, saya mikir-mikir mau menyampaikan apa. Dari kemarin saya juga mikir-mikir. Malah hadis yang saya baca gak jadi saya sampaikan. Saya tidak persiapan tadi. Jadi tadi itu mau bawa kitab terlalu berat, akhirnya saya foto kitab di mobil itu, baru di HP. Sudah saya baca-baca. Terus tadi kok Habib Ahmad menyampaikan ke sana kemari, ditambah Habib Hanif tambah tinggi lagi ke arah barat. Akhirnya kamu itu enggak yang mau dibawa itu. Ini memang majelis kabur di sini. Jadi kalau ke sini memang enggak perlu terlalu konseptual. Karena nanti akan dibawa kabur itu. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.